lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terus saya itu udah siap ya untuk presentasi ya. Siap. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan ujian praktik untuk dual track multimedia ya, diawali dari kelompok awal. Nanti akan ada beberapa sesi. Yang pertama presentasi oleh tim sekalian, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab ya, dan juga saran masukan dari para penguji di sini seperti itu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja, langsung saja dimulai ya. Langsung dipersiapkan kepada Pusteksa Unity, dipersiapkan. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki sebagai ketua. Nama saya Anissa Tiara sebagai anggota. Saya Siti Haibah sebagai anggota. Jadi, apa Teksa Unity? Teksa Unity adalah identitas utama dual track multimedia yang melambangkan perpaduan 6 elemen kreatif multimedia dalam satu kesatuan yang harmonis. Jadi, Teksa itu artinya sebuah kumpulan dari 6 elemen seperti video, foto, animasi, dan lain sebagainya. Dan Unity adalah sebuah kesatuan yang dimana akan membentuk satu kesatuan yang harmonis. Lanjut. Produk unggulan kami adalah gantungan kunci dan tote bag. Seperti Bapak lihat sini, ini adalah hasil karya kami, yaitu tentang anime-animean. Kenapa sih kami mengambil tema anime? Karena di Indonesia sekarang banyak sekali penggemar-penggemar anime di Indonesia, sehingga kami mengambil tren-tren tersebut sehingga menghasilkan penjualan kami menaik dan juga laku di pasaran. Lalu tujuan kami ke depannya setelah lulus, yang pertama menjadi profesional kreatif di bidang desain. Jadi maksudnya ini setelah lulus kami berharap kami bisa menjadi seseorang yang profesional di bidang desain. Yang kedua adalah mendirikan studio kreatif sendiri. Nah, tujuannya itu tuh kami juga membuka lapangan pekerjaan buat orang yang mungkin punya bakat di bidang desain ataupun animasi dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga, menghasilkan karya yang bermanfaat dan dikenal luas. Menghasilkan karya yang bermanfaat ini kayak misalnya kita menghasilkan tote bag yang bisa kita gunakan, terus gantungan kunci buat hiasan atau dan lain sebagainya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan di bidang teknologi dan visual. Kami ingin agar kau bisa mengembangkan kemampuan yang mungkin bisa berguna bagi orang lain, berkontribusi dalam industri kreatif Indonesia. Kami ingin berkontribusi agar banyak yang mungkin orang-orang juga ingin ikut untuk berkontribusi. Sekian dari presentasi kami maupun dari keterangan. Terima kasih, dan kami membuka sesi tanya jawab. Ini hasil dari produk kami. Ini adalah tote bag dari anime game Arknight, dia bernama Associate, dan juga gantungan kuncinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari tim Teksa Unity setelah presentasi, kemudian bangun dan mengamati perkembangan yaitu untuk kalian dalam dual track multimedia ya. Dan pastinya ada kekurangan, ada kelebihannya. Yang pertama, coba kalian jelaskan prosesnya untuk
membuat yaitu gantung kunci yang ya anime ya. Coba tadi yang tren saat ini tadi prosesnya desain grafisnya kayak apa? Oh, Ya itu. desain dan grafis. Desain grafis kami itu memakai image pen atau karya kami sendiri. Jadi kami lihat dari karakter di online, gimana sih karakternya itu, baru kami menggambar sesuai dengan karakter itu sendiri. Ada ciri khasnya juga. Nah, lalu untuk cara membuat gantungan kunci akan dijelaskan oleh Tiara. Oke, jadi yang pertama buatnya, yang pasti kita butuh mesin press buat ngepress ini. Jadi ada body ini, body belakangnya, terus desainnya juga yang kita gambar sendiri di display. Nah, terus ada juga buat pelindungnya supaya nggak kegores. Terus ada gantungan besinya biar bisa digantung. Nah, terus cara pembuatannya itu yang pertama kita butuh membuat desainnya dulu. Desainnya kita buat, kalau udah jadi kita print pakai kertas foto atau art paper. Terus kalau udah di print kita bisa gunting. Habis digunting dengan diameter 4 sampai 6 cm. Jadi hasilnya jadi itu bulat. Nah, terus piringan besinya ini kita taruh di mesin press. Itu tuh di atas piringan besi kita taruh juga gambarnya, terus taruh micanya. Habis itu kita tekan yang kuat biar itu bisa nyatu. Habis itu kita tinggal bagian depan sudah jadi, kita tinggal nyatuin yang belakang dan gantungnya digantungan. Tapi bahannya tersedia enggak untuk kalian? Atau mohon maaf aja, kalian buat gambarnya, desain anime tadi, kemudian gantungannya itu kau beli? Iya. Beli jadi gitu loh, Iya. tinggal nempelkan gambar gitu. Hmm. Begitu kan? Iya. Tapi bukan kalian buat kan? Iya. Oke. Tapi gambarnya tadi anime itu inspirasi apa dari bertiga ini? Yang memberikan inspirasi pertama? Sebenarnya kami Kenapa kau menggunakan anime semacam seperti itu? Kenapa tidak ada gambar-gambar yang ada di Indonesia? Mungkin ya banyak sekali, apakah dalam bentuk wayang, Arjuna, atau Janaka, atau yaitu dalam tokoh-tokoh kepahlawan Indonesia. Tidak terinspirasi di situ. sebenarnya kami itu mengikuti tren yang zaman sekarang. Jadi tren zaman sekarang kan tentang anime-animean. Nah, kami menarik penggemar untuk mengoleksi juga seperti karakter di sini. Jadi kami mengambil dari game Arknight karena banyak sekali di Indonesia itu penggemar game-game tersebut. Jadi ya kami mengambil peluang lah untuk masukkan banyak uang. Sudah bisa berkarya berapa jumlah yang berarti dicetak? Baru satu? Sebenarnya kita udah nyetak 5. Udah terjual berapa? Terjualnya? Terjualnya kami nggak hitung sih Pak. Belum. Targetnya? Kalau Target. penjualan, harga penjualan kami harap sih mungkin bisa, untuk sekarang mungkin bisa 20 lebih. Untuk nilai. Kemarin saya bisa baca itu di profil ya Bu ya. Itu ada di Bungkus itu ada yang 3.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta. Kamu target berapa? Kami di kurs itu di profil. Nah, ini coba lihat Excel itu berapa? Punya dia. Kita punya target. Terus sudah dapatkan uang berapa? Karena multimedia itu saya nilai nilainya banyak, tapi hanya mayoritas dapatkan dari program rencana anggaran dari sekolah, tapi bukan dari benar-benar dari siswa itu sendiri. Tadi misalkan contohnya kalian menjual itu gantungan kunci, anime tadi, yang kedua kalian menjual kaos ini, ya kan, tote bag itu tuh, kaos itu belakang kaos, ya kan, nah, seperti itu.
Ya untuk ke depan misalkan tote bag, kemudian kaos itu harus dipasarkan ya di Smart TT itu biar laku. Nah, kapan kamu targetnya tercapai ya kan? Iya. Nah, kalau bisa juga harus difasilitasi apa yang saya sampaikan ke tim trainer juga di multimedia. Anak-anak itu kan sering menjadi supporter. Kenapa tidak dibuatkan logo militanya Semanju gitu? Nah, itu dibuatkan, kemudian ditawarkan. Nanti kerjasama ngomong dengan pihak OSIS atau pihak gituan. Itu target penjualan sebetulnya itu banyak. Anggaplah targetnya minimum 50% dari jumlah siswa, 500 lebih dikit lah. Nah itu kalau kalian bisa mulai luar biasa itu, ya kaos sampai sekitar itu, ya kan? Iya. Kamu beli kaos harga mungkin 50.000, kemudian kamu sablon tadi dengan logo-logo itu dan tulisan, itu perlu juga loh, karena belum ada kita itu punya kaos supporter. Ya artinya itu di luar daripada kaos seragam senam, ya seragam olahraga dan seragam untuk kegiatan kebersihan ya SOS itu. Nah itu target-target itu harus kamu juga bisa misalkan titip di koperasi, bisa juga pemasaran. Mungkin tote bagnya mungkin juga selainnya itu di pemasaran di dual track ya, smart dual track, mungkin juga ditekan ke penjualan, mungkin ada yang di pantai-pantai Segarasari, misalkan ada saudara, ada saudara, titipkan juga, itu salah satunya untuk pemasaran. Selain kalian pasti yang anak muda online, karena online pun juga sulit juga kan. Iya. Tingkat kepercayaan mereka itu harus menanamkan dulu di sekitar kita dulu penjualan itu, pertama targetnya anak-anak, ya kan. Nah, yang kedua mungkin ini target-target ini kan topik seperti ini kan digunakan untuk tempat konsumsi, ya kan? Iya. Nah, ke bawah itu dijual. Kalau perlu kalian itu juga memasarkan, mungkin di istirahat bu, di kelas-kelas itu datang bawa itu, ya. Nah, itu cepat banyak juga nanti insya Allah. Ini loh untuk tempat kamu, ya, kamu bawa juga tempat makan dengan minuman di tangan situ itu. Nah, jelaskan. Itu salah satu promosi. Ya promosi sederhana tapi kena gitu, langsung ke sasaran. Jadi tidak semuanya online itu juga laris juga, dan juga ya kan. Kalau online satu kali menipu, ya, kepercayaan hilang. Bukan dapat bintang 5 ya, bahkan min. Nah, orang kan beli kan di situ ya, tidak kepercayaan. Itu kalau online. Dan saat ini online banyak juga yang berguguran ya bu ya, yang lama-lama online itu lama-lama itu berarti juga banyak berguguran juga seperti itu ya. Artinya kita menggunakan online juga ya, offline juga iya ya. Oke. Kenapa? Lagi sakit pak. Lagi sakit ya, duduk aja, yang dulu situ yang sakit. Oke, saya kira itu aja bu. Pertanyaan dari saya tadi udah dijawab. Ya mudah-mudahan ke depan ya Hexa ini tadi benar bisa berkembang dan bisa menjadi profesi desain ya, grafis ya, dan bisa membuat brand-brand karya-karya yang lebih bagus lagi. Amin. Oke, saya kira itu aja bu. Oke, Selanjutnya. baik. Jadi dari Ibu sedikit saran ya, benar banget. Jadi untuk namanya usaha desain ini, kemudian tote bag, ya, pin, itu memang harus ini ya, harus masif ya promosinya, karena tadi memang bukan kebutuhan sehari-hari kayak gitu, tapi dengan adanya ketertarikan yang tadi ya mengikuti ini, atau misalkan ada teman-teman kalian di luar yang memang ini ya penyuka anime, nah itu bisa jadi peluang ini ya, peluang pasarnya. Maka dari itu memang dibutuhkan promosi yang lebih harus ditingkatkan lagi, mulai dari sosial media
atau misalkan di grup WhatsApp atau misal buat katalog produk kalian, nah itu boleh dibuat kemudian nanti di share gitu. Boleh juga dalam bentuk lembar-lembaran gitu ya, desain kayak gitu. Nah jadi itu akan meningkatkan minat dari pembeli itu sendiri. Kemudian selain itu juga tadi ya tulisannya udah bagus. Terus itu sih memang kalian mesti meningkatkan lini promosinya, baik itu langsung ataupun nggak langsung. Itu aja sih dari mereka, mungkin sedikit dari Mas Ana. Boleh Mas? Kalau dari saya sudah disampaikan mereka benar harus di pemasaran. Mungkin izin menambahkan Pak Nur ya. Kalau untuk tote bag dan gantungan kunci ini mereka memang buat produknya untuk showcase ujian praktek ini biar membuktikan mereka bisa buat suatu produk itu Pak. Untuk menghasilkan menjualnya memang belum Pak. Kalau menurut data yang ada di KUS itu memang betul mengikuti program dari sekolah. Karena mereka belakangan ini Pak cuma fokusnya mengedit foto dan buat kartu pelajar ini sih Pak. Dan juga rentetan kegiatannya itu kebanyakan ngelatih dari nol anak-anak ini kan tentang pengetahuannya aplikasi desain. Ya benar sih, mereka jadi bingung ya Pak kalau mau nanti ditanya soal total harganya. Ya karena betul nanti nama KUS itu memang sesuai programnya. Ya karena gini Mas, di terakhir itu ada namanya pemasaran. Iya betul. Nah, tetap aja harus kita tanyakan, harus sampai situ. Jangan yang buat rugi, ya kan? Iya. Tidak ada pemasaran. Nah, itu kan kita dimasukkan pemasaran, bukannya online saja, tapi juga door to door, ya ke kelas-kelas juga tidak apa-apa juga. Kan tadi saya berikan contohnya, ya topik itu dikasih tadi tempat makan, tempat minum, nah itu juga itu ke kelas. Itu lebih bagus, nanti satu persatu anak itu lebih cepat beli ya, karena kan kalau di online ya belum tentu, kalau kalian nggak promosinya ke online juga ya sambil dipromosikan anunya Instagramnya gitu. Itu soal yang namanya ya harus ada pemasaran karena terakhir setelah ujian ini kalian kan harus terus ya bermandiri lah, berdikari untuk membuat produk dan menciptakan karya dan itu dipasarkan. Sehingga kalian target terakhir apa? Menghasilkan omset money. Nah, sehingga kalian bisa nanti ya hidup lebih baik. Kalau kuliah bisa digunakan menambahkan biaya kuliah kan gitu. Ya? Iya. Ya. Jadi ya mungkin saya kurang memberitahu soal pemasaran itu sih Pak. Sekian dari saya. Oke baik, jadi itu ya tadi ya pesan dan juga saran dari Bapak Ibu Penguji ya, tapi semoga itu menjadikan kalian untuk bisa lebih baik lagi. Memang apa ya, ada perbaikan-perbaikan ya, namun harapannya itu bisa jadi masukan dan juga bisa diterapkan agar nanti ke depannya Unit ini bisa mencapai yang tadi ya, yang tujuan-tujuan yang mau dicapai. Mungkin itu saja untuk ujian praktik untuk Pusat Unity ya. Sampai ketemu lagi, semoga sukses. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.